Sendo Trading, di video kali ini admin mau share tentang kisah inspiratif lagi nih, yaitu beberapa pengusaha sukses dan produknya terkenal di Indonesia bahkan mancanegara. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Indo Trading karena ada banyak konten bermanfaat seputar supplier dan bisnis B2B lainnya. Menjadi pengusaha sukses dan kaya memang bukan perkara mudah, kecuali Anda berasal dari keluarga kaya yang hartanya tidak habis dimakan oleh 7 turunan. Namun untuk menjadi sukses Anda juga tidak harus berasal dari keluarga kaya. Karena pada faktanya banyak orang sukses yang kaya bahkan menjadi miliarder padahal mereka berasal dari keluarga miskin. Orang-orang tersebut telah merasakan banyak pengalaman terkait kepahitan hidup sejak kecil. Untuk itu mereka akhirnya bekerja keras untuk meraih keuntungan dan menghindari kepahitan hidup itu lagi. Mereka terus mencari bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi hingga pada akhirnya mereka memiliki jumlah kekayaan di atas rata-rata dan menduduki jajaran orang-orang terkaya di Indonesia. Nah, Anda tidak perlu minder jika ingin kaya sedangkan keluarga Anda berasal dari latar belakang yang tidak mampu. Buktinya sudah ada banyak kisah sukses dari latar belakang tersebut. Berikut adalah kumpulan orang terkaya di Indonesia yang ternyata berasal dari keluarga miskin. Yang pertama ada Dahlan Iskan. Kisah sukses Dahlan Iskan dimulai sejak ia kecil. Ia hanya memiliki satu setel pakaian saja, yaitu kaos, celana, dan satu sarung. Ayahnya adalah seorang pekerja serabutan dan ibunya adalah pengrajin batik. Sepulang sekolah, ia harus membantu kedua orang tuanya untuk mencari uang. Mulai dari menjadi kuli hingga menggembala kambing. Berkat latar belakangnya berasal dari keluarga kurang mampu itu, ia terus bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Hingga pada akhirnya, kini ia menjadi pengusaha ternama di Indonesia lewat bisnis media, real estate, hotel, dan perusahaan yang berkaitan dengan listrik. Beliau juga pernah memimpin perusahaan PLN dan menjadi Menteri BUMN. Sekarang total kekayaannya tercatat sebesar 445 juta US dollar. Yang kedua ada Sudono Salim. Sudono Salim memiliki nama lain yaitu Lin Sio Long. Ia menapakkan kakinya di Indonesia untuk pertama kali di tahun 1939. Pada saat itu, China termasuk negara yang sangat miskin. Hingga pada akhirnya banyak warga China yang lebih memilih untuk mengadu nasib ke negara lain. Sudono Salim terlahir sebagai anak petani yang serba kekurangan. Ia juga pernah mengalami putus sekolah karena masalah ekonomi. Setibanya di Indonesia, ia mencoba memulai sebuah bisnis. Menjadi pemasok cengkeh di Semarang dan Kudus. Hingga akhirnya ia berhasil membangun kerajaan bisnis Grup Salim yang membawahi beberapa perusahaan Indofood. Pada tahun 2006 ia menjadi pengusaha terkaya se-Indonesia dan menduduki peringkat ke-10 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 800 juta US dollar. Namun Sudono Salim telah meninggal pada tahun 2012. Yang ketiga ada Tommy Winata. Tommy Winata adalah pebisnis dari berbagai bidang, mulai dari bisnis properti, perbankan, dan transportasi di grup Arta Graha. Jadi sejak kecil ia sudah terbiasa untuk tidak bergantung kepada orang tuanya. Untuk Anda yang juga yatim piatu, jangan patah semangat, Anda juga bisa memiliki kesempatan untuk sukses. Sedangkan Anda yang masih memiliki orang tua, bahagiakan baik-baik orang tua Anda dengan menjadi orang sukses. Karena kesempatan Anda untuk menjadi orang sukses adalah lebih besar. Berkat kegigihannya dalam berbisnis, ia berhasil menjadi konglomerat di Indonesia dengan total kekayaan 900 juta US dollar. Nama Ciputra sangat dikenal di bisnis properti. Ia telah sukses mengembangkan Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Sejak kecil, ia hanya tinggal berdua dengan ayahnya dengan kondisi hidup yang serba sulit. Pernah tertangkap oleh para pasukan tidak dikenal dengan tuduhan sebagai mata-mata penjajah. Total kekayaan yang berhasil ia kumpulkan adalah sebesar 1,6 miliar US dollar.
Keempat ada Ciputra. Nama Ciputra sangat dikenal di bisnis properti. Ia telah sukses mengembangkan Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Sejak kecil, ia hanya tinggal berdua dengan ayahnya dengan kondisi hidup yang serba sulit. Ia lahir dan tumbuh di Parigi, Sulawesi Tengah. Ayahnya, Chi Simpo, pernah tertangkap oleh para pasukan tidak dikenal dengan tuduhan sebagai mata-mata penjajah. Total kekayaan yang berhasil ia kumpulkan adalah sebesar 1,6 miliar US dollar. Dan terakhir ada Khairul Tanjung. Saat remaja, Khairul Tanjung mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah. Ayahnya juga adalah seorang wartawan yang bekerja mengelola penerbitan surat kabar kecil. Akibat usahanya yang tutup itu, tempat tinggalnya dijual, lalu mereka pindah ke tempat tinggal sempit di Karamat Jaya, Stesen, Jakarta Pusat. Khairul Tanjung adalah seorang yang gigih, rajin, dan pintar. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran UI. Untuk membiayai kuliahnya, Khairul Tanjung mencoba membuka usaha fotokopi di ruang sempit bawah tangga kampus. Berkat kegigihannya, sekarang ia berhasil membesarkan City Corporation yang sebelumnya memiliki nama Para Group. Total kekayaannya adalah 4,8 miliar US dollar. Itulah beberapa kisah para pengusaha sukses di Indonesia yang pada mulanya berasal dari keluarga tidak mampu. Jika Anda berasal dari keluarga yang tidak mampu juga, jangan minder. Semua bisa sukses asalkan mau berjuang. Berdasarkan kisah-kisah inspirasi di atas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa cara jadi sukses adalah dengan semangat dan kegigihan yang tinggi.